solusi maupun tutorial ya. Di sini langsung saja kita bahas. Di sini ada 116 fintech ya per 2020 ya. Perusahaan fintech lending berizin dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan ya. Yang pertama di sini ada Dana Mas, yang kedua Investri, yang ketiga Amarta, terus Dompet Kilat, Kimo, Toko Modal, Uang Teman, Modalku, KTA Kilat, Kredit Pintar, Maukes, Finmas, Klik ACC, Akseleran, Amanah, Pinjaman Go, Coinwall, Pohon Dana, Mekar, ada kami, Esta Capital, Kredit Pro, Fintak, Rupiah Cepat, Crowdo, Awan Tunai, Taralit, Infoila, Tunai Kita, Igrow, Cicil, Dana Merdeka, Caswagon, Gradana, Dana Mapan, Aktivaku, Dana Kini, Indodana, Kredivo, terus apa ini? Iternak, Kredito, Crowde, Pinjam Gampang, Tanifun, Danain, Indofun, Idi, Avante, Doit, Dana Rupiah, Dana Bijak, Cash Cepat, Dana Laut, terus itu Dana Syariah, Televin, Modal Rakyat, Kawan Cicil, Sander One Stop Solution, Kredit Pintar, Uang Mi, Pinjam Duit, Pinjam Yuk, Pinjam Modal, Julo, Esikes, Rupiawan, Dana Cita, Dana Didik, terus apa ini, terus Iki, Dana It, Fintech, Dana Mar, Sama Kita, Saya Modalin, Vestia, Singa, Modal Usaha, Asetku, Dana Fik, Lumbung Dana, Lahan Sikam, Modal Nasional, Dana Bagus, Sofi Vailater, Ikredo, Uku, Pinjam Win-Win, Pasar Pinjam, Kredinesia, Kasvia, Gandeng Tangan, Modal Antara, Komunal, Prosperity, Danako, Cairin, Batumbu, 4 kali, Jembatan Emas ya, Klik UMKM, Kredibel, Klik Kami, Casing, Finflus, Alami, Sarvi, Digilen, Asakita, Duha Syariah, Bocil, Gaswa, Besalam, One Hop, Ladang Modal, Dana Pala, Restock ID, Solusiku, Pinjam di sini ada Pundi, Triplus, Aset Kita, Edufun, Finanku ya, Tunasaku, Uatas. Nah selanjutnya ini Dumi, Gona, Pundiku, Teman Prima, Oke P2P, Doeku, Vinci, Mau Pinjam, Bantu Saku, Klik Cair, Ada Modal, Kontanku, Iki Modal, Etis, Capital Boss, Papi2P Syariah, Berkah Fintech Syariah, Samir, Danon, Mikro Capital ID, Optima, Arga Pro, Mitra V2P Lending ya, BBX Fintech, 360 Kredi, Cankul, Tolongku, Pinjamkan, Pinbe, Kafun, Ringan, Sumur ID, Indosalku, Jayindo, Ivoji, Pinjamindo, Kotak, Koin. Nah itulah yang aplikasi fintech P2 Lending yang sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Nah di sini aplikasi ini tidak semuanya ada di Play Store. Nah di sini keterangannya ada sudah di Play Store, sudah ada, sudah bisa di-download di versi Android, ada juga yang masih di iOS ya, dan ada juga downloadnya di Chrome ya, atau
atau di situs. Nah, jadi tidak semuanya ini bisa didapatkan di pria ataupun di versi Android ya. Nah, jadi buat teman-teman yang ingin mengetahui sesuatu aplikasi itu legal atau ilegal, bisa cek di sini. Bisa juga teman-teman ceknya di situs OJK ya, melalui Chrome. Klik aja situsnya, di situ akan terdaftar fintech-fintech yang terdaftar pada Februari 2020 ini ya. Nah, semoga teman-teman bisa lebih tahu ya yang mana saja aplikasi pinjaman online yang sudah terdaftar di OJK. Nah, tentu teman-teman ingin bertanya juga, yang sudah bertanya kepada saya, mengapa aplikasi legal sama saja penagihannya dengan aplikasi yang ilegal ya. Karena aplikasi legal ini dia mengasih data kita kepada pihak ketiga, sehingga setiap DC itu sama saja di acara penagihannya sebenarnya. Cuman ya aplikasi legal ini dia terlebih dahulu dengan secara lama, nanti setelah 3 hari ke depan, sudah semingguan ataupun berbulan-bulanan ya barulah mereka melakukan cara kasar ya, seperti itu. Jadi menurut saya ini kurangnya pemantauan dari otoritas jasa keuangan ya, sehingga banyak sekali teman-teman yang terjerat, maupun aplikasi legal maupun yang legal. Jadi makanya banyak yang beranggapan sama saja. Banyak juga yang bertanya, kenapa ini aplikasinya legal bang, tapi kenyataannya penagihannya juga ada pengancaman. Nah, jadi kalau menurut saya yang aplikasi legal ini, jika ada pengancaman silakan teman-teman ajukan aja ya di media konsumen OJK, atau bisa saja misalnya dia mendatang ke rumah, silakan minta semua surat tugasnya ya, seperti identitas diri dia, surat dari perusahaan, surat bahwa dia diperintah oleh kantornya untuk melakukan penagihan, minta semua bukti-buktinya, surat juga dia sebagai debt collector ya. Jika dia tidak mengasihkan identitas dirinya, jadi mereka, jika memang dia nggak ada identitas dirinya, jadi mereka akan takut dia. Jadi menurut saya teman-teman, jika ada aplikasi legal yang datang ke rumah, silakan minta semua dokumen dia dulu, karena kita sudah menyerahkan identitas kita, jadi dia harus melihatkan identitas dia juga sebagai debt collector, sebagai dia juga diperintah dari kantornya surat penagihan kepada kita, dilihat juga. Misalnya nggak ada, teman-teman nggak usah bayar ya. Jika memang benar ada, silakanlah teman-teman meminta bayar pokoknya saja, seperti itu. Dan juga lagi sekarang kan lagi sibuk-sibuknya masalah wabah penyakit yang ada di daerah kita ya, negara kita ini. Itu khusus yang di debt collector lapangan itu kan tidak boleh melakukan penagihan ke rumah ya. Nah, jadi mereka melakukan telepon, karena sudah ada peraturan dari otoritas jasa keuangan dari mana saja ya yang mengenai pembiayaan, bank maupun non bank dilarang menagih atau menemui nasabah langsung ke rumah, karena untuk masalah virus ini ya, agar bisa terhindar, makanya dilarang pemerintah, harus jaga jarak ya. Nah, jadi itu saja yang bisa saya sampaikan ya kepada rekan-rekan. Jika memang ini bermanfaat, silakan subscribe channel saya ini, dukung saya agar saya lebih bersemangat lagi ya dalam memerangi kejahatan yang dilakukan oleh pinjaman online, pengancaman, ataupun yang sudah banyak memakan korban dari nasabah ya. Biar sama-sama kita bersolusi bagaimana cara agar fintech-fintech yang telah melakukan mengintimidasi
apapun yang dilakukannya biar cepat ditanggapi OJK ya, biar mereka ada efek jera ya. Nah itu saja yang bisa saya jelaskan. Nantikan video saya selanjutnya ya. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.